Kasus positif COVID-19 di dunia semakin bertambah setiap hari. Sifat penularannya yang masif dan global membuat Organisasi Kesehatan Dunia WHO melabeli penyakit yang disebabkan virus corona ini sebagai pandemi. Namun diharapkan seluruh masyarakat agar tidak menjadi cemas, khawatir, panik, atau takut. Masyarakat diminta bijak dalam mengonsumsi berbagai informasi seputar virus corona untuk meredam perasaan yang tak nyaman akibat situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Pasalnya, tak dimungkiri pemberitaan terkait COVID-19 mengalir deras karena menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat. Rasa ingin tahu masyarakat perihal virus corona masih sangat tinggi. Tak heran, berbagai informasi yang disajikan bakal dihilangkan. Pertanyaan seperti, gejala apa yang dirasakan jika seorang terpapar virus corona? Bagaimana penularan virus corona? Bagaimana pencegahan agar tidak tertular? Hingga tips apa yang bisa dilakukan agar tak bosan saat melakoni swakarantina. Sangat disarankan masyarakat luas bisa memperoleh berbagai informasi resmi seputar COVID-19 dari sumber-sumber terpercaya, seperti dari pemerintah masing-masing negara, media massa kredibel, hingga laman WHO. Dan inilah 7 fakta penting virus corona, penyebab COVID-19 yang wajib kita ketahui. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat dan membuat konten yang lebih bermanfaat. Menyebar ke seluruh dunia. Virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 telah menyebar hingga lebih dari 80 negara. Dilansir dari halaman WHO, pandemi virus corona hingga saat ini telah mencapai lebih dari 334.000 kasus di seluruh dunia. Dan dikonfirmasi, di seluruh dunia ada 3,11 juta jiwa yang terinfeksi corona dan 926.000 jiwa yang sembuh dan 217.000 jiwa yang telah meninggal. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernapasan seperti flu dengan gejala seperti batuk, demam. Penyebaran utama virus corona adalah melalui kontak dengan orang terinfeksi saat mereka batuk ataupun bersin, atau memiliki kontak dengan tetesan air liur atau cairan, atau lendir hidung orang yang terinfeksi. Wah, ngeri juga nih. Semoga kita terhindar dari virus corona ya. Diduga dari kelelawar. Virus corona diduga berasal dari sebuah pasar hewan yang ada di Wuhan, Cina. Pasar Huanan menjual kuliner ekstrim seperti kelelawar, burung merak, koala, burung unta, hingga anak serigala. Virus corona merupakan penyakit zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut penelitian Central for Disease Control and Prevention atau disingkat CDC di Amerika, juga telah menegaskan mengenai hubungan antara kelelawar dan virus corona ini. Wah, ngeri juga nih. Hati-hati ya kawan, jangan sampai pernah mencoba makanan kuliner ekstrim seperti itu. Kerabat dekat SARS dan MERS. Virus corona adalah induk dari 3 penyakit yang ditemukan saat ini. Virus seperti virus SARS, MERS, COVID-19. Struktur COVID-19 hampir sama seperti SARS-CoV dan MERS-CoV. Virus corona sebenarnya telah teridentifikasi hampir 6 dekade terakhir. Kasus SARS pertama kali muncul pada November 2002 di Cina.
Epidemi SARS berakhir pada pertengahan 2003, telah menjangkit 8.098 orang di beberapa negara. Negara yang pernah terjangkit wabah SARS seperti Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, dan Rusia, hingga Amerika Serikat. Sedangkan MERS pertama kali dilaporkan pada November 2012 di Arab Saudi. MERS memakan korban jiwa sekitar 858 orang dan mewabah 3 kali, yakni pada tahun 2012, 2016, dan 2018. Tingkat fatal yang berbeda. Virus corona menyebabkan 3 penyakit yang hampir serupa, seperti COVID-19, SARS, dan MERS. Namun, ketiga penyakit tersebut memiliki tingkat resiko kematian yang berbeda-beda. Menurut catatan WHO, MERS memiliki tingkat keparahan resiko kematian sebesar 37%, sedangkan SARS sebesar 10%. Sedangkan COVID-19 yang sedang terjadi pandemi sekarang, sejauh ini tidak semengerikan dibandingkan SARS dan MERS. Walaupun begitu, kasus baru terus bertambah dan korban meninggal meningkat akibat COVID-19 setiap harinya di seluruh dunia. Belum ada vaksin. Vaksin untuk mencegah virus COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan dan uji coba. Dan saat ini ada sekitar 77 vaksin COVID-19 sudah dalam pengujian, termasuk 6 yang telah mencapai tahap 1 pengujian pada manusia. Namun, vaksin untuk memberantas penyebaran virus corona atau SARS tidak akan siap diinkulasi massal hingga 18 bulan. Sejumlah pihak terkait menyampaikan vaksin tidak bisa dibuat dalam waktu yang singkat. Butuh waktu berbulan-bulan hingga tahunan untuk membuat vaksin untuk jenis penyakit yang tertentu. Wah, semoga aja vaksinnya bisa dibuat secara massal ya. Semoga vaksin itu bisa cepat jadi dan kita bisa menggunakannya. Risiko bisa diminimalisasi. Vaksin untuk COVID-19 masih dalam tahap perkembangan, namun Anda bisa mencegah terinfeksi virus corona. Dilansir dari halaman National Institute of Health Coronavirus, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah terinfeksi corona. Hal pertama, mencuci tangan hingga bersih selama 20 detik dengan sabun dan hand sanitizer minimal 60% kadar alkohol. Kedua, hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. 3. Hindari menyentuh area segitiga wajah ketika tangan kotor. Keempat, gunakan masker ketika berpergian atau di luar ruangan. Kelima, perhatikan etika ketika batuk dan bersin. Status menurut WHO. Virus corona telah menyerang lebih dari 180 negara, dinyatakan sebagai public health emergency oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Virus corona ditetapkan sebagai darurat kesehatan global, memperlihatkan berkembang dari segi kasus terbaru atau korban meninggal akibat COVID-19. Wah, semoga aja virus ini cepat hilang ya Pak, karena begitu banyak dampak negatif dari virus corona ini, bukan selain kesehatan bagi manusia, tapi juga berdampak pada ekonomi, termasuk begitu banyak sekali masyarakat kita di Indonesia khususnya yang dipecat dari pekerjaannya, dan banyak sekali masyarakat dan warga di Indonesia maupun di dunia tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya maupun diri sendiri. Masyarakat tidak setuju dengan lockdown karena mereka menyatakan bahwa lockdown akan membuat kami tidak bisa mencari nafkah, dan bahkan banyak orang di luar sana
kelaparan. Wah, semoga aja virus corona cepat hilang ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih. Semoga info ini bermanfaat bagi kita semua.